Jangan ditutup. Ini kan live TikTok beliau. Pegangin aja depan. Saya nggak pakai. وجب الشكر علينا بدعا لله Live HP-nya Ustadz. Oh, suruh live. Pegangin tuh. Padung pegangin HP-nya Pak Ustadz tuh. Live. Kan di sana. Maaf. Yang di belakang ngedenger nggak speaker ini? Yang di depan kira-kira, woi bapak-bapak, pak, dikit amat bapak-bapak ya? Berarti yang masuk surga banyakan bapak-bapak apa ibu-ibu nih? Mantap ibu-ibu. Tim Hadroh, ente ngasih dulu, ntar kiran sholawat boleh. Oh kereta lewat, silakan. Oke. Ayah. Oke. Ya tunggu kereta dulu. Duduk. Kan enggak ini kan? Enggak. Ya, ini keretanya sebagai musik intermezzo ya Pak. Oke, kalau lagi kereta jalan kita jangan ngomong, diem aja Pak. Orang kedengeran percuma. Udah siap dengerin ceramah saya? Udah siap apa belum? Ya, siap. Ayo kita mulai. Yang kira-kira belum tahu saya, nanti cari tahu aja sendiri ya. Tadi udah diperkenalkan belum? Usah belum? Kagak jadi gua turun lagi dah. Dah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim, kita zikiran sebentar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha kurang kencang Pak, oh kurang kencang suaranya, yang kencang biar bergemuruh arsy Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kebaikan kita di majelis ini dengan lafaz la ilaha illallah, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima sebagai amal saleh. Amin ya rabbal. Yang kencang la ilaha illallah, la ilaha Ciawi membeli botol empomaya isiin minyak. Orang sini emangnya getol, belum kaya bininya banyak. La ilaha. Yang kencang zikirnya. La udah apa belum ini? Udah ya? Lanjut, kemalaman nanti kasihan ya. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam main ke rumah Bang Bopak. Cakep. Jawab salamnya belum kom. Yang jawab salam kompak Ustadz doain insya Allah pulang dari sini nemu duit 1 gepok di jalanan. Kenceng. Giran duit kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada daun salam jengkol di semur. Cakep. Kurang kenceng cakepnya Pak. Ada daun salam jengkol di semur. Cakep. Yang makannya Bapak Aji Junet. Junet. Bapak Aji cakep gitu bilangnya.
Ada. Yang jawab salam dengan kompak saya doain panjang umur. Amin. Insya Allah bisa berangkat haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rasa-rasanya saya pengen mendekati jamaah nih ya. Boleh ya saya pindah ya? Nah, saya nggak mau di atas begini. Saya kan orangnya merakyat. Kayak Pak Junaid. Hah? Saya kayak begitu lagi. Yang tadi sambutan ya? Pak RT itu mah. Yang katanya udah berhenti. Lanjut lagi ceramahnya. Nah, kelihatan nggak saya di sini? Kelihatan nggak? Cuma kayaknya kalau bangku ada di sini enak nih, Pak ya. Ah, iya nggak? Siap. Siap ya? Siap. Masya Allah. Gitu. Biar lebih merakyat. Lebih merakyat. Kita kan orang-orang ya Allah. Calon DPR kayaknya. Calon DPR. Masya Allah. Cemen amat DPR presiden. Presiden apa? Taksi. Nah, ya. Alhamdulillah. Kelihatan gak ya? Kelihatan kan? Halo, kelihatan gak? Angkat tangan semua di belakang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur وضاعف للمتقين جزيل الأجور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مطهرا مبرور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله Pak, Pok, nyebut Allah, Pok, nyebut Allah. 1, 2, 3 Allah. Supaya kompak saya contohin dulu Allahnya begini ya. Allah, 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 Allah. Mantap nih. Orang perumahan sini mah hebat-hebat, Masya Allah, luar biasa. Pada bisa ngikutin apa kata Ustadz. Tapi ntar kalau kagak Allah, awas saya citakin ya. Supaya kompak begitu Bu, diarahkan. Atau lebih kompak lagi begini, Ustadz bagaimana kalau berkataan? Oke siap, tangan saya ngangkat, nyebut Allah. Tangan saya belum ngangkat, jangan nyebut Allah. Tangan saya belum turun, jangan berhenti nyebut Allah. Paham? Paham ora? Paham, Bang. Awas ya ente ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mana ya tadinya Allah tadi? Belum angkat tangan gua, Pak. Kan tadi instruksinya begitu, Pak. Ya Allah, pada kagak patuh ya. Satu ayat tadi. 1, 2, 3 Allah. Ulangin lagi 1, 2, 3 Allah. Turun. Tangan saya udah turun. Masya Allah. Tangan udah turun. Allah. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Nih.
nenek di belakang. Nek, kalau misalkan nenek ngap jangan ikutin nek. Ntar pulang dari sini digotong. Jangan nek, jangan nek. Ayo nek, ikutin nih yang bisa aja nih ya. Lailan minal masjidil haram. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa Bu Pak saya sampaikan kenapa kita harus nyebut begini, Allah tangannya diangkat nyebut Allah supaya Allah tambahkan keimanan kita di dalam dada kita, betul? Makanya kalau misalkan kita nyebut Allah iman kita bertambah, alhamdulillah. Udah gitu, yang namanya baca Quran model begitu kan capek apa kagak? Capek orang? Capek. Nih dari ubun-ubun apa ujung kaki keringetan. Masya Allah, ente kagak tahu ini yang baca Quran dulu pernah lomba MTQ tingkat RT. Sesuai banget ya. RT. Oh, tingkat RT berarti yang lomba keponakan gue juga gitu ya. Jurinya mamangnya gue gitu. Terus 3 lagi tuh peserta karena pada sakit semuanya, akhirnya gue dong yang datang gitu ya. Menimbang, memperhatikan serta memutuskan, akhirnya Samit jadi pemenangnya. Puas. Suai nih. Tawanya jangan dewek-dewek kan lo. Pokoknya Bu, ceramah saya mah santai Bu ya, santai ya. Bapak santai ya. Jangan serius. Ini belum masuk materi Pak. Ini aja udah sampai berapa menit tuh? Oh, udah jam 10 sekarang ya. Masih lama? Emang ikut bayaran ente? Nah. Ikut bayaran boleh Bang, kencang-kencang ngomong. Lah bayaran Ustaz Bang. Oke siap kayak gitu. Jangan diam. Nah, ayo. Yang sama-sama kita hormati segenap para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini, tetapi tidak mampu saya sebutkan satu persatu, bukan karena saya kagak mau nyebutinnya, tapi karena emang kagak ada catatannya. Belum kenal ya? Catatan. Mana catatan? MC mana MC? MC yang terhormat mana? Pulang dia. Astagfirullahaladzim. Bayaran MC dipotong 2. Nama kita. Ada catatannya? Nggak ada. Ada orang? Nggak ada. Ya udah kalau gitu mas, pemahaman saya aja dah. Biasanya kalau di acara kayak gini tokoh masyarakatnya adalah Bapak RW kita, betul? Mana Bapak RW kita yang tadi sambutan mana? Nah, ini Pak RW kita, Masya Allah, Pak RW ini orang soleh Bu, Insya Allah. Karena dia bukan perempuan, kalau perempuan namanya soleha. Paham itu? Ini Bapak RW kita orang baik, makanya saya kalau ketemu sama orang baik selalu saling mendoakan. Kita doain beliau Insya Allah jadi RW seumur hidup. Lagi pengen calon DPR. Oh, calon DPR. Masya Allah.
Enggak, soalnya kalau orang baik itu harus memegang amanah umat, harus. Tapi kalau orang kagak baik memegang amanah umat, acak-acakan amanah. Betul apa enggak? Makanya kalau orang baik ini kalau sering ngaji begini, apalagi aktif di masjid, aktif di musola, panjangin jabatannya, insya Allah menimbulkan kebaikan bagi warganya. Amin. Amin. Pak RW itu, contoh Pak RW itu orang soleh tuh, mukanya dia bercahaya. Karena di atasnya ada Insyaallah kita doain panjang umur sehat barokah amin. Kemudian selanjutnya ada Bapak RT. Mana Pak RT? Mana sih? Oh, Insyaallah. Tadi ceramah itu berarti. Masya Allah. Pak RT sehat Pak RT, gaji 3 bulan sekali turun Pak RT. Apa sih? Tahu saya emang 3 bulan sekali Bang, iya nggak? Udah gitu dirapel dipotong 1 juta, awalnya 1 juta dipotong sama ono, akhirnya 700.000 megang sebulan. Alhamdulillah, lumayan. Iya daripada lumayan, bener itu. Makanya nih RT juga nih orang soleh. Mudah-mudahan kita doain beliau, insya Allah barokah kehidupannya, amin. Ada lagi biasanya kalau acara seperti ini ada ketua majelis ta'lim. Mana ketua majelis ta'lim? Ada? Masya Allah. Ustaz siapa nama antum Pak? Puji Laksana Pak. Ustaz? Puji Laksana. Puji Laksana. Masya Allah. Ini yang punya rumah makan yang di dekat Cibitung itu. Tahu kan? Itu namanya rumah makan Laksana. Berarti yang punya Puji Laksana. Gratis Pak, gratis. Ente hoax semua. Masih diputerin aja hoax. Jamaah sekalian berbahagia, kita doain ketua majelis taklim yang sehat berkah panjang umur. Insya Allah bertambah rizkinya. Insya Allah bertambah istrinya. Wah parah Bu. Ini mana bininya? Udah pulang. Selamat ente. Insya Allah. Dah kita doain semua para tokoh kita, mudah-mudahan menjadi tokoh yang suri tauladan bagi kita semuanya ya. Kemudian lagi ada ibu-ibu, ada ibu majelis taklim ada? Ini ibu semuanya, ada ustazahnya, mana ustazahnya ada? Di atas ya? Ada ya? Nah, ustazah kalau misalkan pengen lihat saya di TV, saya suka ada tuh ustazah ya, di BR TV. Sekarang bukan Badar tapi BR TV, tapi sama maksudnya adalah Badar TV juga. Silakan, acaranya jam 4:30 pagi dan jam 9:30 malam. Jam 4:30 pagi bapak ibu sedang sibuk melaksanakan sholat subuh, akhirnya kagak nonton. Jam 9:30 malam juga sama, bapak ibu sudah tidur, akhirnya kagak ada yang nonton. Apes gua. Jamaah sekalian yang berbahagia semuanya deh, yang gak bisa disebutin satu persatu. Namun insya Allah kita berdoa malam hari ini, semoga yang hadir pada kesempatan kali ini insya Allah diberikan tambah barokah. Amin. Kurang kencang dari ujung sampai belakang, harus nyebut amin dengan kompak. Tambah barokah. Amin. Tambah barokah. Amin. Insya Allah bisa punya duit pergi ke Mekah. Amin. Kemudian bisa bersa'i antara Safa dan Marwah. Amin. Bisa bertawaf keliling Ka'bah. Amin. Bisa menginap di Muzdalifah. Amin. Bisa berwukuf di Padang Arafah. Insya Allah bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah. Amin. Pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, duit kita bejibun, bisa beli sawah. Amin. Bisa beli rumah. Amin. Di Pondok Indah. Bisa beli sawah. Sawahnya luas, kagak kira-kira luasnya. Insya Allah keluarganya jadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah dan rohmah. Anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Kita doain ibu, abang, neng, doain bapak-bapaknya biar bisa nambah berkah uang belanjanya buat istrinya. Amin ya robbal. Ibu-ibu udah gak berani amin dia. Udah sujud sama Ustaz, Bu, saya tipe orang yang setia sama istri, maka saya tidak akan mengecewakan wanita. Karena saya ingat kejadian Lesti sama Bilar.
Lesti kan suaranya cakep, orangnya juga keren, imut-imut, masya Allah. Dicetek, dibanting bu sama lakinya. Kira-kira ibu kesel gak sama si Bilar? Woi, kesel apa kagak? Kesel bu. Mana Lesti kalau nyanyi enak banget hidupmu ya Allah. Sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan berubah untuk selamanya. Nggak ada yang wit-wit, nggak ada wit-wit. Kalau artis dangdut cewek ente wit-wit, giran Ustadz nyanyi kagak. Berarti nonton dangdutnya pakai naap song dia. Menikmati tadi. Menikmati ya. Masya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, maka kalau misalkan ada ustadz yang tidak sayang sama istri, maka dia kagak ngikutin sunnah Nabi, karena Nabi sangat sayang sama istrinya. Betul apa betul? Betul apa kagak? Tuh. Nah, ini bapak-bapak yang sedikit, tolong hargain perempuan yang banyak ya. Haji. Ya, iya, masih punya istri Pak? Masih satu berdua. Baru satu. Ngomongnya baru satu. Udah segini umurnya baru satu. Ketinggalan puber Pak. Ya Allah. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, nih bersyukur, saya ngajakin bersyukur sebelum kemana-mana pembahasannya. Sebab kalau kita bersyukur, lihat konsepnya di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya begini, siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, tapi siapa yang kufur akan dicabut nikmatnya, bahkan azab diberikan kepada orang-orang yang kufur. Betul? Makanya saya ngamalin kata syukur itu dalam amaliyah kehidupan saya. Dulu saya punya motor satu jelek. Oh, parah amat ya. Jeleknya pakai Coca-Cola ya bu ya. Jelek banget itu motor saya. Saya bersyukur sama Allah, motor saya pakai ke pengajian, motor saya pakai ngisi taklim, motor saya pakai ngisi acara-acara yang seperti ini. Alhamdulillah, akhirnya gara-gara bersyukur, motor saya awalnya satu, ditambahin motor saya sama Allah jadi berapa? Jadi berapa? Ibu jawab apa? Jadi berapa? Tuh, gara-gara bersyukur. Gara-gara bersyukur juga bu, awalnya saya punya mobil atuh, ibu udah itu atuh jelek banget lagi mobilnya ya Allah. Akhirnya gara-gara bersyukur, apa yang dikasih sama Allah? Ditambahin mobilnya satu, jadi mobilnya berapa? Dua. Saya punya rumah satu. Gara-gara bersyukur sama Allah, rumah saya isi dengan sholat-sholat sunnah, tahajud, duha dan lain sebagainya. Akhirnya rumah saya bukan satu, jadi rumah saya berapa? Dua. Saya punya istri satu. Kata yang udah sama, terus. Lagi live nih saya, mana HP saya? Lagi live nih, istri saya nonton kayaknya ini. Awas ya. Gara-gara bersyukur sama Allah, awalnya istri saya satu, akhirnya istri saya jadi tambah solihah. Perempuan gua prank biarin. Saya bilang saya mau orang yang setia. Maka kalau kita bersyukur, insya Allah nikmat dari Allah akan kita dapatkan terus menerus. Amin ya Rabbal. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iklan dulu. Panjang aja. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan pertolongan yang besar dari Rasulullah SAW.
Ini kita, saya mau tanya sekarang, acaranya acara apa kita sekarang ini? Isra. Kita lihat coba temanya di belakang ini. Nih kita lihat. Karena kan kita harus hargain. Ini kan orang bikin spanduk pakai duit, ya nggak Bu? Acara kayak gini tuh pakai duit, Pak. Nih Bapak harus hargain nih, yang di sono-sono hargain nih, dengerin nih. Ini kita jangankan bukan spanduk, ini air aja ada di sini. Ini belinya pakai apa? Belinya pakai apa? Ini tisu ada di sini, belinya pakai apa? Itu panggung ada di situ, nyewanya pakai apa? Ngundang ustadznya pakai apa? Handphone, duit. Emang ngasih panjer kagak? Pakai duit, emang ustadz mata duitan kagak? Ustadz mah insyaallah ikhlas lillahi ta'ala. Cuma kadang-kadang kalau orang bersyukur kan dikasih rezeki yang tidak terduga-duga. Paham maksudnya? Paham ya? Ya, itu. Nih kita baca nih sekarang nih yang di depan sono ya, nih kita baca. Nih bikinnya pakai duit ini. Peringatan Isra Mi'raj 1444 Hijriah. Nabi Muhammad SAW dan santunan anak yatim, MT Al Hidayah dan Al Amanah, warga RT 01 RW 016 Prom Geraha Cikarang. Momen Isra Mi'raj untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak kebaikan kepada sesama manusia. Di sebelah kanan ada foto saya, penceramah Ustaz Samit Saputra Kiai Ujeng. Kira-kira Ibu ama yang dipoto ama yang di sini cakepan yang mana? Astagfirullahaladzim. Sakit hati loh saya. Ya Allah, Ibu sakit hati banget tuh saya ini. Kan bajunya sama, pecinya sama, kenapa kau menyakiti hatiku? Orang mau bilang aja cakpan mana? Cakpan aslinya. Kan gue jadi senang. Emang dasar ibu-ibu polos banget, ya Allah. Apaan lu? Pakai filter? Iya tuh yang nyetaknya Bu ya. Yang nyetak sama sini. Ya Allah. Dah, bagian gua nggak apa-apa. Tapi ingat Bu, tema ini kita harus bahas malam hari ini. Dengan Isra Mi'raj kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Sebelum saya ngebahas bagaimana ini akan kita bicarakan, saya mau bahas dulu terminologi apa yang dimaksud dengan yang namanya Isra wal Mi'raj. Kata Isra itu berasal dari bahasa Arab atau berakar kata dari kata asra yang maknanya adalah memperjalankan. Sedangkan Isra artinya adalah perjalanan, lailan, di waktu malam. Saya ulangi lagi, Isra artinya iklan. Sembilan. Ya, nah. Lanjut ya. Isra itu artinya adalah perjalanan di waktu malam. Apa artinya? Perjalanan di waktu malam. Jadi kalau ada ibu-ibu yang berantem sama lakinya, kemudian itu bininya puring jalan malam-malam, itu ibu-ibu lagi ngapain? Lagi ngapain? Diusir sama lakinya. Jadi kalau ada laki-laki sama perempuan jalan malam-malam, itu dia lagi ngapain? Isra lagi, bukan pacaran. Isra lagi. Makanya kalau misalkan Nabi itu berjalan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu perjalanannya di waktu malam, bukan siang bolong. Lalu bagaimana makna daripada Mi'raj? Mi'raj itu maknanya artinya adalah naik. Maka naik kemana? Langit 1 sampai 7 sampai Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah, mendapatkan apa yang namanya perintah daripada melaksanakan sholat 5 waktu. Tetapi saya akan ngebahas ini dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
ayat atau dalil tentang Isra dan Mi'raj itu yang paling populer yang sering disampaikan oleh Ustadz, yaitu terdapat di dalam juz yang ke-15, surahnya surah yang ke-17, surah Al-Isra, pada ayatnya ayat yang pertama, atau tepatnya pada halaman 282 pada Mushaf Utsmani. Ulangin lagi bersama-sama, ayo. 1, 2, 3. Di mana ayatnya? Makanya dengerin apa kalau saya ngomong, dengerin. Nanti di akhir ada kuis, insya Allah. Setiap akhir saya ceramah ada kuisnya, dan nanti akan mendapatkan hadiah dari saya, insya Allah. Mau nggak dengerin ceramah saya nanti dapat hadiah? Mau apa nggak? Mau apa nggak? Nanti ada 50, ada 100 ribuan, insya Allah. Dari sini saya akan kasih buat jamaah yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, biar semangat ngedengerinnya, iya nggak? Tuh, dengerin ya nih. Allah mengatakan tentang Al-Isra, tentang peringatan Isra dan Mi'raj ini adalah apa? Terdapat di dalam Al-Quran juznya juz yang ke-15, surahnya surah yang ke-17, yaitu surah Al-Isra, pada ayatnya ayat yang pertama, atau tepatnya pada halaman 282 pada Mushaf Utsmani. Ulangin bersama-sama alamat suratnya. 1, 2, 3. Surat Al-Isra. Jusnya dulu bang, di mana juga yang gede dulu. Jusnya jus berapa? Suratnya surat yang keberapa? Surat apa? Ayatnya ayat yang keberapa? Halamannya halaman berapa? Makanya kalau ngaji tuh benar-benar harus punya bekal, akhirnya pulang ada oleh-olehnya. Benar apa enggak? Ingat, jangan cuma ngaji keluar kuping, masuk kuping kanan keluar kuping kiri doang, nggak ada hasilnya. Sayang, bayar ustadz kan mahal, ya nggak? Woi, paham itu? Jamaah sekalian berbahagia, itu ayatnya. Ayo kita baca. Tadi mukadimah udah saya sampaikan, saya langsung sekarang maknanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah menggunakan kalimat subhanalladzi, maksudnya maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ini bukan keinginan Muhammad, ini bukan keinginan seorang hamba, ini bukan keinginan seorang dari kelahiran dari bangsa Quraisy, bukan, tetapi ini adalah keinginannya siapa? Keinginan siapa? Kalau keinginan Allah yang mustahil akan terjadi di alam dunia ini. Betul apa betul? Zaman dulu ada nabi dilahirkan sama ibunya kagak punya bapak. Ada apa enggak? Itu keinginan Allah, maka terjadi seorang Nabi Isa dilahirkan dari ibunda Maryam. Betul apa enggak? Ada anak kagak ada bapak. Nah, orang Geraha juga ada pak, nggak mau kalah dia. Ada anak nggak ada bapak. Ada nggak orang Geraha yang begitu? Kagak ada yang ngaku. Tapi di sini ada, di sini yakin. Sono di sebuah provinsi di Jawa Barat, di kabupaten namanya Kabupaten Bekasi, di sebuah kecamatan namanya Kecamatan Cikarang, di sebuah perumahan namanya perumahan. Tuh. Jadi kalau Allah yang mau, yang mustahil bisa terjadi. Zaman itu mustahil pak, mustahil. Bagaimana mungkin seorang bersama makhluk yang lain lalu dia berjalan secepat kilat naik ke langit ke-7, subuh pagi-pagi sudah ada di Makkah lagi? Mustahil apa enggak? Mustahil pak. Tapi Allah mau, bisa kagak? Allah pengen, bisa apa kagak? Bisa. Itu cuma tebang kagak ada bapaknya, Nabi Isa jadi. Dan Nabi Adam kagak ada bapak, kagak ada mak, ada Nabi Adam. Iya apa enggak? Iya. Allah mau pak, pasti jadi kalau Allah mau. Kata Allah dalam Al-Quran apa pak? Kalau aku ingin sesuatu, maka aku cuma mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Ini juga acara nih pak nih. Kalau enggak Allah mau kagak akan jadi. Tadi di sono pada hujan, di sini kagak hujan, cerah. Alhamdulillah. Allah mau, Cikarang kagak hujan, makanya banyak yang datang. Coba kalau hujan gede, sepi yang datang. Bener apa enggak?
tadi Pak ngisi acara di sono di daerah Gabus Isra Mi'raj. Pas saya naik megang mic langsung hujan segede-gedenya hujan. Alhamdulillah di sini cuma gangguannya kereta api doang. Nah, alhamdulillah. Makanya kereta kalau panitia berani coba berhenti. Tuh Pak, inilah peristiwa Isra dan Mi'raj, keinginannya Allah Subhanahu. Tapi di dalam ayat itu Pak, itu yang namanya Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ceritanya Bapak kalau lengkapnya di dalam satu kitab, namanya kitabnya adalah Nurul Yakin yang dikarang oleh ulama sejarah namanya Hudarabi. Beliau menjelaskan cerita Isra dan Mi'raj dengan gamblangnya Pak. Rasulullah berangkat dari Mekah Pak, dari Masjidil Haram dibarengin sama malaikat Jibril alaihi salam mengendarai kendaraan yang bernama Buraq, lalu kemudian berjalan sampai di Al-Aqsa. Beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Makanya kalau sampai masjid jangan ngomong baik Pak, sholat dulu baru ngomong, nggak apa-apa. Nabi udah nyontohin begitu tuh, Masjid Al-Aqsa sholat sunnah 2 rakaat. Habis sholat Nabi kemudian ngapain Pak? Nabi kemudian didatengin malaikat Jibril, dan Jibril membawa 2 wadah, yang 2 wadah ini masing-masing berbeda isinya. Satu berisikan susu, satu berisikan arak. Kira-kira Nabi Muhammad milihnya arak apa susu? Saya mau tanya ke ibu-ibu, kira-kira susu apa arak? Ibu, susu apa arak? Bapak-bapak sekarang gue tanya ya, Pak, susu apa arak? Pasti susu. Pasti susu. Barang-barang ya jawab, arak apa susu? Makanya susu itu halal Pak zaman sekarang. Kalau Nabi Muhammad minumnya minum arak, maka arak Pak yang halal di dunia ini. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad minumnya minum susu, maka yang halal bapak-bapak, jangankan yang masih bayi, sampai tua aja masih minum. Paham itu? Awal ibu paham banget, paham. Maksudnya apa Bu? Halal katanya. Halal kerja halal nih. Itu masih. Jamaah sekalian berbahagia tuh Pak. Jadi yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi disuruh milih apa? Ternyata yang disuruh milihnya susu. Dan kata Rasul dan kata Jibril kepada Rasulullah, sodakta ya Muhammad, benar pilihan engkau wahai Muhammad. Seandainya engkau memilih arak, maka umatmu nanti akan banyak yang beler ketika di alam dunia. Bahkan sekarang pun kalau misalkan engkau meminum susu, umatmu ada yang beler di pinggiran jalan. Benar apa enggak? Benar. Ini daerah Cikarang sini nih, kadang-kadang kalau malam-malamnya ada yang pada nongkrong-nongkrong nih, gojira gajul jangan pakai minum antisari. Tahu antisari Pak? Intisari, tahu intisari? Tahu. Nggak tahu? Apa pura bolos loh? Nggak tahu lagi. Nih jamaah sekalian tuh, setelah itu Jibril ngajak Pak, ngajak Muhammad, ya Muhammad, hayya bina, harus kita berangkat sekarang menuju langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Pak naik Jibril, karena Jibril itu udah tahu Pak naruh kendaraannya di mana, ditaruh sebagaimana para nabi menaruh tunggangannya, diikat itu Pak di sebuah tempat. Lalu setelah itu tunggangannya dibawa, langsung kemudian minta tolong Buraq naik ke langit pertama. Naik langit pertama Pak. Langit pertama kemudian ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Siapa? Nabi Adam. Tapi sebelum masuk ketemu Nabi Adam, ternyata Jibril harus mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dijawab sama orang yang di depan itu, waalaikumsalam. Man bil bab, siapa di dalam, siapa di pintu? Lalu kemudian Jibril menjawab, ana Jibril. Lalu kemudian orang yang dalam itu melihat ternyata Jibril tidak dewekan, dia bersama orang. Lalu kemudian dalam bertanya, waman ma'aka ya Jibril, siapa yang bersama engkau wahai Jibril? Lalu Jibril mengatakan Muhammad. Lalu kemudian dalam mengatakan lagi, apakah dia diutus oleh Allah? Ya, dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia seorang nabi Pak. Lalu kemudian setelah itu dibukain pintu, bunyi dah
Kreot. Ketemu Nabi Adam. Tuh, Pak. Jadi Nabi Adam di mana adanya, Pak? Langit pertama. Di langit yang Pertama. Udah, kalau ceritain sampai 7 ini kayaknya kelamaan nih, Pak nih. Saya singkat aja. Terakhir dari 6 dah. Ke-6 itu ketemu dengan Nabi namanya Nabi Musa alaihi salam. Lalu kemudian yang ke-7 terakhir ketemu Nabi Ibrahim, kakek buyutnya daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngelihat Ibrahim itu sedang senderan, Pak, di Baitul Ma'mur. Senderan, Pak, kayak kita habis sholat subuh senderan di tembok masjid. Pernah nggak Bapak begitu, Pak? Nah, begitulah kurang lebih Nabi Ibrahim ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu setiap ketemu dengan Nabi Muhammad, para nabi mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Akhirnya setelah itu, setelah ketemu dengan Nabi Ibrahim, lalu lanjut ke Sidratil Muntaha, lanjut sampai nanti mendapatkan perintah sholat 50 waktu, lalu kemudian turun sampai ke Nabi Musa, dibilangin sama Nabi Musa, Muhammad, ditanya nih Nabi Muhammad sama Nabi Musa, apakah engkau mendapatkan perintah sholat berapa? Perintah sholat yang kau dapatkan? Ternyata 50 waktu. Nabi Musa mengatakan, jangan, balik lagi sama Allah, minta pengurangan. Akhirnya bolak-balik Nabi Muhammad minta pengurangan 5 waktu yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah 5 waktu, Musa pun masih protes sama Muhammad. Hei Muhammad, umatku aja kagak kuat, bahkan aku mau dibunuh oleh umatku sendiri. Maka kalau bisa mah ente naik lagi minta pengurangannya. Kalau bisa 2 atau 3 waktu sajalah, 1 hari 1 malam. Kata Muhammad, bang, saya malu bang. Nah, udah bolak-balik saya ke sono sono lagi. Malu saya kalau saya naik lagi nih. Udah bang, pokoknya gini bang dah. Udah 5 aja dah. Mudah-mudahan ini insya Allah kagak ngeberatin umat saya. Tapi kata Allah bang begini bang, itu 1 waktu maksudnya pahalanya tidaklah beda dengan yang 10 waktu. Maksudnya 1 waktu nilainya 10. Maksudnya berarti kalau 5 berarti 50 pahalanya sama yang 50. Udah bang, udah dapat keringanan dari Allah, udah enak banget, udah gua malu bang. Dia turun langsung, barang-barang Jibril turun ke alam dunia sampai di Mekah pagi-pagi melaksanakan sholat subuh. Sekarang saya mau tanya, percaya nggak Isra dan Mi'raj itu ada benar terjadi? Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Percaya. Maka yang percaya pertama adalah sahabat yang dikenal dengan namanya Abu Bakar. Waktu itu namanya belum dipanggil dengan gelaran As-Siddiq, gara-gara beliau sangat percaya dengan berita yang disampaikan oleh Muhammad tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka Nabi Muhammad menggelari Abu Bakar dengan belakangnya namanya adalah As-Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan kebenaran Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Pak, ceritanya begitu. Paham Pak? Paham. Woi, paham orang? Jadi Ustaz, Isra dan Mi'raj itu oleh-olehnya sholat. Iya, makanya temanya ini tentang ibadah. Sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Kalau sholatnya baik, maka semuanya juga baik. Betul? Ini mah kadang-kadang Pak, kalau kita sholat malas banget ke masjid. Malasnya Pak, minta ampun. Sholat ya, nitip. Ada yang begitu? Ada. Banyak apa dikit? Saking kagak pernah ke masjid Pak, ada yang ke masjid cuma setahun sekali. Kapan? Ada yang setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul. Ada yang cuma sepekan sekali. Kapan? Ada yang kagak pernah ke masjid Pak, sekali-kalinya ke masjid dianterin Pak sama 4 orang dan rombongan yang lainnya, ditambahin musik MP3 Islami, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah gitu Pak, sholatnya kagak mau di belakang imam, sholatnya pengen di depan imam. Allahu Akbar. Ada yang pengen begitu? Ada? Puas lu. Mengingetin nih, ayo kita sholat. Ingat Pak, kalau kita kemudian sekarang sholat, pahalanya kita dapatkan nanti Pak. Tapi kalau kita sekarang kagak sholat, ganjaran dosanya pun akan kita dapatkan nanti Pak. Makanya sekarang banyakin sholat. Sekarang saya mau tanya Pak, ini masjid kita kalau sholatnya kira-kira jamaahnya penuh apa kagak? Penuh. Berapa baris? 4.
2 baris. 2 baris ada yang bilang penuh katanya 2 baris. Gimana sih otaknya ya? Barisannya full. Oh barisnya penuh. Nah, baris. Lah kalau ngomongin penuh mah masjidnya Pak, bukan barisannya. Ya Allah, ini selepas Isra dan Mi'raj, bapak-bapaknya antar sholat subuhnya di masjid, siap apa kagak? Siap. Siap apa enggak? Siap. Jangan sampai kita dinasihatin Pak sama Bang Haji Roma Irama. Kalau kita udah mati Pak, ya Allah, agak berdaya apa-apa. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Dulu yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Ini kira-kira ini gue dangduter berarti ya. Insya Allah. Ini kayaknya air belum diminum nih, haus kan ini. Tuh Pak Bu, kata Bang Haji Roma Irama, kalau misalkan kita mati udah kagak bisa sholat, udah kita kagak bisa ngapa-ngapain, kita terbujur kaku, bini kita kagak mau nemenin. Saya yakin kalau bini kita ngelihat kita mati kagak mau nemenin dalam kubur, ya apa kagak? Mana kadang-kadang laki mati udah SMS-an sama temennya yang lama, bener apa kagak? Tawa lagi lo, ngaku ya, ada yang janda emang gitu. Kemarin ada artis muda luar biasa, wah ini luar biasa, dia ini termasuk pasangan yang ideal karena dia menikah dengan usia yang tidak lagi muda. Ada tuh yang namanya hidung bininya dipukul sampai berdarah, namanya Pena Melida sama Peri Irawan. Kok tahu Ustaznya? Ya iyalah, emangnya ente doang punya TV. Saya kira nggak nonton pengajian mulu ya. Emang kita bukan manusia, kita juga manusia. Ustaz juga manusia, punya hati, punya rasa. Udah jangan lanjutin lagi. Tuh Pak tuh. Jadi Pak, yang namanya kita suami istri, kalau kita mati, istri kita mati, jangankan sampai 1 bulan, kadang-kadang tahlilan malam ke-7 calonnya udah datang ke rumah kita. Bener apa enggak Bu? Bu, bener enggak? Ibu mati nih, ibu mati. Itu laki kita kan di dalam rumah lagi mimpin tahlilan tuh sama jamaah yang lainnya gitu Bu ya. Itu udah WA-an sama calon istri, Neng lu datang gak ke rumah gua, sekarang tahlilan bini gua yang ke-7. Kata si Nengnya, siap AA, aku akan datang menemanimu, engkau tidak akan kesepian, karena aku tahu kau pernah bernyanyi, baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian, tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku, oh serta kasih sayang. Barulah satu, kurang kencang, barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, ku sudah tak tahan ditikam kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan setan. La la la, la la la, la la la, la la la, la 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 la. Kosida di belakang, tung tung, dang dang hitam, tung tung, dang dang hitam, tung tung, tebak 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 tebak, tebak tebur. Nah emang begitu kosidah, coba aja mana kosidah ditabuhin. Nah ini mah hadroh ini mah ya. Hadroh beda, hadroh sama kosidah ya. Tuh Bu, maka kalau misalkan kita sudah mati, sholat kagak ada bisa kita lakukan sama sekali, sedekah kagak bisa kita lakukan sama sekali, maka mumpung kita masih
masih hidup, ayo kita laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Johor di masjid siap, asar di masjid siap, maghrib di masjid siap, isya di masjid siap, subuh di masjid siap. Tiba-tiba subuh kesiangan, bangun jam 5:30. Bapak ibu sholatnya di masjid apa di rumah? Di rumah, jangan di masjid. Ntar marbot nanya, mau ngapain Pak Haji? Sholat subuh lah. Sholat subuh jam segini, matahari udah nongol. Akhirnya itu dia sholatnya balik lagi ke rumahnya. Lakinya jadi imam, bininya makmum sama anak-anaknya. Lakinya langsung takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kok sholat di Allah ya? Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Sholat tarawih aja nggak boleh lama-lama, apalagi sholat subuh ya. Pak, itu setelah waladhdallin, bini sama anak-anaknya langsung amin. Langsung dia baca suratnya yang keren, yang terkenal. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Itu bininya ngegerutu dalam hatinya, astagfirullahaladzim, bapak lo sholat subuh kesiangan bacaannya lo Yasin. Kapan kelarnya sholat subuh kita? Anaknya di belakang juga dalam hati ngegerutu, iya ya Maya, masa Yasin yang dibaca? Itu lakinya belajarnya sama Ustadz Puji Laksana. Sama Ustadz Laksana. Kata Ustadz Laksana, Pak, kalau misalkan sholat bacaan suratnya boleh 1 ayat doang. Wah, diamalin itu sama dia yang kesiangan. Maka ketika surah Yasin dibaca, Yasin, Allahu Akbar, itu bini dalam hati merasa dikecewain. Astagfirullahaladzim, gua ditipu. Ente ngajarinya pintar. Ada yang lebih pendek, Nun, Allahu Akbar. Besok terawih dipraktekin kayaknya nih. Nun, Allah. Jangan dipraktekin nih, jangan ya. Sangga salatnya sah. Ente kagak baca surat pendek juga sah. Kenapa? Bacaan surat pendek adalah yang wajib Fatihahnya. Waladhdallin, amin, Allahu Akbar, sah. Ustaz, saya baca niatnya dikerasin, sah apa kagak? Sah. Kenapa? Yang batal, yang kagak sah adalah orang yang ngomong di dalam sholat. Tapi kalau niat bukan di dalam sholat, itu di luar sholat. Usolli fardhu subhi rak'ataini, di luar sholat boleh apa kagak? Boleh. Orang nyanyi aja boleh di luar sholat mah, ya nggak Pak? Nih sebelum sholat ente nyanyi dulu. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Allahu Akbar. Boleh apa kagak? Boleh. Boleh lah, semuanya boleh. Kalau cuma nyebut sholli fardhu zuhri, boleh, sah. Siapa yang bilang kagak boleh? Ngaji lagi sini sama saya. Ayo sekarang cepetan. Yang namanya di luar sholat boleh ngapain aja, tetapi yang baik. Tuh, kira-kira ini orang-orang ini yang punya lafaz dikerasin apa dipelanin ini? Kerasin, alhamdulillah, berarti sama ente sama saya, gitu kan ya. Sholli fardhu zuhri abarakatum sebagai kuratan mulai. Allahu Akbar. Di dalam satu kitab ada apa itu? Dalam satu kitab namanya kitab Usulul Fiqhi Mabadiul Al-Awwaliyah. Di sana diterangkan kalau niat sebenarnya nggak perlu dijelasin sampai detail, Pak, nggak perlu.
Jadi misalnya usolli fardhu zuhri, udah cukup, itu sah Pak sholat kita. Makanya kalau misalkan bapak nggak bisa baca niat, begitu aja udah sah. Jangan gara-gara bapak nggak bisa baca niat, akhirnya bapak kagak sholat. Ada nggak yang begini Pak? Banyak ya. Itu mah bukannya kagak bisa baca niat, males aja lu. Nggak niat sholat, bener. Kadang-kadang nanti bener tuh. Nah, ini udah jam segini, ini udah ya. Udah jam 11 Bang. Besok ada lagi Bang. Nah, jaga stamina dong. Udah sama aja, mau panjang mau lebar juga udah dilem. Tambahin, ya bener nih. Buat DP ninja nih gua. Jamaah sekalian berbahagia tuh. Sampai di mana tadi saya ngomongnya? Sholat. Makanya kalau misalkan kita sekarang ini rajin sholat, rajin ibadah kepada Allah, insya Allah Pak, apa yang kemudian kita harapkan di akhirat bahagia, maka akan terjadi kebahagiaan bagi kita semuanya. Bapak kalau misalkan sholat itu Pak harusnya berjamaah. Bagaimana Allah katakan sholat itu harus berjamaah? Allah katakan di dalam Al-Quran, ingat lagi nih Pak ayatnya, jangan sampai Bapak tidak ingat ayatnya, karena banyak ustaz ngajarin tentang sholat berjamaah tapi kagak menyampaikan dalil-dalilnya. Saya sampaikan hari ini dalilnya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terdapat di dalam Al-Quran juz yang pertama, surahnya surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah pada ayatnya ke-43, atau tepatnya pada halaman 7 pada mushaf Utsmani. Apal apa kagak? Ulangin lagi, ayo 1, 2, 3. Juznya juz 1, suratnya surat apa? Ayatnya ayat berapa? Halamannya halaman berapa? Alhamdulillah. Nanti akan ada kuis dari saya. Ya, siapin aja, ntar ingatan ente. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu ta'ala alam bimuradih, hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman-Nya tersebut. Kurang lebih seperti ini. Apa kata Allah? Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Artinya kalau dilaksanakan secara ruku bareng-bareng, maksudnya dilaksanakan salat secara berjamaah. Tuh, itu dalilnya tuh jelas tuh. Itu bukan dalil isyarat tapi dalil qat'i, jelas nyata dalilnya. Mana, Pak? Oh, mana? Mau kencing ibu ya? Balik lagi enggak Pak? Ini ambil kopinya Pak, cepetan Pak sini Pak. Tuh Pak, itu dalilnya Pak, dengerin Pak tuh. Makanya kalau misalkan kita sekarang malas berangkat menuju masjid melaksanakan sholat berjamaah, nyesel kita senyesal-nyesalnya. Hal itu digambarkan juga di dalam kitab Bulughul Maram, kitab hadis yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menuliskan satu hadis Rasulullah SAW terkait tentang pahala itu berbeda orang yang melaksanakan sholat di awal waktu, orang yang melaksanakan sholat di tengah waktu, orang yang melaksanakan sholat di akhir waktu. Beda pahalanya. Mungkin Bapak baru tahu nih Pak. Ternyata beda-beda pahalanya. Yang di awal waktu kata Rasulullah SAW, awaluha ridullah. Yang pertama adalah mendapatkan ridhonya Allah. Jadi orang yang melaksanakan di awal waktu, melaksanakan di masjid secara berjamaah, itu mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat fi awsatiha, di tengah-tengah waktu, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Orang sholat fi akhiriha, orang sholat di akhir waktunya sholat, maka dia akan mendapatkan apa? Lahul afwa, dia akan mendapatkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mau tanya, kita ingin mendapatkan maaf apa ingin mendapatkan ridhonya Allah? Saya tanya. Mendapatkan apa? Maaf apa ridho? Ridho. Maka sholatnya di awal waktu, sholatnya di masjid.
Kadang kalau diajak ke masjid nitip as-salatu khairum minan naum. Kata muadzin, salat itu lebih baik dari tidur. Kata yang tidur itu lebih baik dari salat. Ada yang begitu ada? Banyak. Dah. Udah capek lah. Capek boleh. Pesan saya begitu ya. Salat jaga. Jangan sampai kita kagak dan sholat itu butuh ilmu, ngaji, banyakin ngaji nih, kayak gini sering nih Pak nih ngaji, banyakin Pak. Karena kalau sholat tanpa ilmu, sholat kita gak akan diterima sama Allah SWT. Kalau sholat kita pakai ilmu, insya Allah diterima Allah SWT. Di dalam kitab ada namanya kitab itu dikenal dengan kitab Tankihul Qol Pak. Di sana ada keutamaan ilmu. Ternyata orang yang memiliki ilmu itu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, lebih mulia orang yang berilmu Pak dibanding orang ahli ibadah. Tuh Pak. Bapak tahu nggak kitab Tankihul Qol itu yang mana Pak? Syarah daripada kitab Lubabul Hadis, tahu nggak Pak kitabnya yang mana? Orang tahu ya? Tapi kalau sinetron di RCTI Ikatan Cinta tahu apa nggak Pak? Itu yang nama ada si Andin, ada Aldebaran, ada si Roy, si Elsa, si Raina, anak yang kesayangannya Pak. Kemarin terakhir katanya si Andin wafat Pak, meninggal dunia. Ternyata dia keluar kecewa sama sinetron Ikatan Cinta. Oh Ustaz apa? Nonton, puas. Ada sinetron yang terbaru pas sekarang namanya Tajuk Cinta, ada si Dapri, ada si Syifa. Apaan? Bukan manusia kita ya, kita bukan malaikat. La ilaha illallah. Tuh Bang, makanya udah sekarang kita jaga sholat kita. Insya Allah kalau kita jaga ibadah, jaga sholat kita akan selamat dunia dan selamat akhirat. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal alamin. Nah, saya mau ngasih tahu nih. Saya di sono di rumah saya ada pesantren. Pesantren gratis. Gratis, enggak bayar. Tapi kalau ada yang mau nyumbang silahkan. Mau bikin itu apa namanya? Mau bikin apa sih namanya? Kamar mandi, belum selesai kamar mandinya. Mau bikin kamar mandi cuma kurang dana. Kira-kira kalau misalkan saya sholawatan di sini ada yang mau nyumbang apa orang? Woi, sewot nih jadinya Ustadz nih. Ada ya sholawatan ya, Tong. Kita sholawatan siap. Tong, hadroh Tong. Siap Tong ya? Siap. Tong, amplop ditambahin ke panitia Tong. Ayo. Untuk gue sampein Tong pesan dulu. Ayo, siap Tong ya? Nah, itu kode keras pengen ditambahin. Betul kan? Udah siap? Siap. Sallallahu. Kotaknya udah jalan dong kotaknya. Kotaknya mana kotaknya? Empok. Biasanya ada kotak itu Pak. Nah, udah siap Kang? Iringin ya. Saya mulai duluan ya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad. Seikhlasnya, seridonya, tapi ini akan jadi bekal kita di akhirat kelak karena ini sedekah jariyah. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wa ghadi anta misbah suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, itu pasnya baru dihidupin belakangan doang. Bener-bener dah bocah dah. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih amal jariahnya. Semoga Bapak Ibu dibalas dengan balasan yang melipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus kalau di sini ada yang mau mondok, silakan mondok di pesantren kita, sono gratis, nggak perlu bayar. Saya pengen merubah sistem pondok yang modelnya profit oriented zaman sekarang. Anak kagak jadi mondok gara-gara bapaknya ngeliat pendaftaran pondok sampai puluhan juta. Akhirnya anaknya disekolahkan di sekolah negeri. Di sekolah negeri pendidikan agamanya cuma 2 jam 1 minggu. Kira-kira anak kita pintar agama apa kagak? Bodoh apa kagak? Makanya kita sekarang, prinsip saya, pesantren itu gratis, kagak ada yang bayar. Tapi kalau ada yang nyumbang bawa beras, mangga. Ada yang nyumbang bawa ikan, mangga. Ada yang nyumbang bawa sayuran, mangga. Silahkan. Mau yang bawa 1 liter beras, kagak apa-apa. Makan cukup, nggak usah cukup-cukupin. Benar apa kagak? Insya Allah kalau misalkan gak ada yang nyumbang, ya saya berarti ya nyumbang karena jadi ladang amal jariah bagi saya. Kita hidup kagak akan selama-lamanya di dunia. Kita di sini adalah mencari bekal untuk kehidupan akhirat kita biar bahagia dengan kita memupuk daripada kebaikan demi kebaikan di alam ini. Amin. Amin. Ya. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Hanya itu Pak, saya pengen begitu. Doain biar saya sehat panjang umur barokah. Cita-cita saya pengen itu doang. Karena kalau ngomongin gaji, alhamdulillah yang di depan Bapak ini punya gaji Pak sebagai PNS. Jadi saya nggak ngarepin dari jamaah, enggak, saya mah diamplopin, alhamdulillah. Kagak diamplopin, innalillah. Tapi kata guru saya begini nih, Mit, lo ntar kalau jadi penceramah jangan ngarepin amplop dari jamaah. Dosa. Kalau percaya banget bisa ngomong dah. Tapi guru saya ternyata ngomongnya masih koma. Tapi lebih dosa lagi ada jamaah yang undang ustadz kagak ngasih amplop. Maka ya tolonglah mengerti gitu. Nah itu saja mungkin kami sampaikan. Udah ya, saya mau kasih kuis. Mau kuis apa kagak? Mau ya. Panitia mana panitia? Panitia mana panitia? Tia mana Tia? Sini panitia sini. Panitia sini panitia. Bang sini bang. Ya Allah cepetan apa? Astagfirullahaladzim. Kalau orang mana ya? Sini bang. Wis, siap itu ya. Nah, bagus, makasih, pinter. Nih dengerin ya nih. Jawabannya harus jelas dan tegas. Kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Isra dan Mi'raj, sebutkanlah alamat ayatnya di mana. Angkat tangan. Kok pada kagak angkat tangan sih? Ayo. Alamat surat tentang Isra dan Mi'raj. Ayo silakan angkat tangan. Nah, ibu yang pakai baju merah, kerudung merah. Ayo silakan. Diri bu. Kasih mic. Panitia mana? Ada mic lagi. Nih, mana mic, tolong kasih mic. Cepat bang, lari bang. Ntar otaknya lupa bang, ayo bang. Ayo. Itu bu, mic-nya bu. Itu bu, dari situ aja bu. Ntar kalau dapat hadiah baru ibu maju ya bu ya. Itu kalau bener bu. Ayo silakan bu.
Diri bu. Bu, ntar dipoto bu nama orang bu no. Nah, sip. Ayo. Ya. Surat Al-Isra. Dari juz dulu dong. Ya. Juz 15. Ya. Surat 17. Ya. Ayat ke-1. Surat 17 itu surat apa? Al-Isra. Ya. Halaman. Ayat berapa? Juz 15 ayat. Ulang lagi. Ayo juz ke berapa? Juz 15. Ya, terus. Surat ke-17. Ya, surat apa? Al-Isra. Iya. Ayat 1. Halaman 282. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Mana duitnya? Mana? Ucapan dua aja. Biar dua jangan satu ya kan? Kalau satu dia dong yang terkenal, gue dapat salah satunya loh gitu. Cepet dang. Nggak ada. Nukurin di Alfamart terus bang. Cepet bang. Masa sini nggak ada yang mau dipisan, head dah. Mana saya nggak lupa dompet lagi nih. Adanya minyak wangi doang lagi. Ada nyarinya bang? Mau kemana bang? Warung. Oh, kita tidur dulu ya bu yuk. Itu pertanyaan pertama nih. Sekarang saya lanjut pertanyaan kedua. Ntar biar ibu sabar dikit ya bu ya. Ibu nggak marahkan sama saya bu ya enggak ya? Oke, pertanyaan kedua begini. Tadi saya sampaikan kisah tentang Isra dan Mi'raj itu di dalam satu kitab. Sebutkan kitabnya, namanya kitab apa, dan pengarangnya siapa? Siap. Ayo silakan. Woi, jam banyak. Tadi ibu-ibu, bapak-bapak dong, tunjuk gigi cepetan. Mana dia? Ada bapak ini. Suratnya. Nama kitabnya namanya kitab Nurul Yakin. Pengarangnya namanya Syekh Hudori Bik. Udah tahu belum? Udah. Kitabnya apa namanya? Nurul Yakin. Pengarangnya siapa? Syekh Hudori. Tuh. Sekarang pertanyaan berikutnya. Yang gampang apa yang susah? Tapi ibu dulu tadi nih. Yang ini mana sih? Ini bu, yang tadi merah sini bu, merah bu. Makasih. Kata ada yang bilang lumayan, ntar jangan lupa bagi-bagi gua. Itu kan tadi nyontek lu. Ibu nih, kasih ya. Ada fotonya ada? Udah ketinggalan. Tuh girang banget, jalannya beda tuh. Tadi mah pas belum dapat jalan gitu. Langsung dapat. Ya Allah. Pertanyaan berikutnya masih ada satu lagi. Apa pertanyaannya? Yang gampang ya. Yang gampang aja ya. Siapakah Ustadz yang ceramah pada malam hari ini? Mana yang katakan, ada nggak? Bocah kecil sini. Sini. Ini kudu dieksploitasi bocah ini. Ayo. Siapa namanya? Kiai Ujeng. Ustaz Sami Putra. Ternyata benar, ini luar biasa. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Takbir! Allahu Akbar. Ini anak ente. Dari istrian gimana aja. Jangan pergi dulu neng, sini neng. Mau dipoto neng tuh sama bapaknya neng, sini. Mau dipoto neng, ini uangnya. Mau nggak uangnya? Ntar kalau diminta sama bapak jangan dikasih ya. Ini. Ya. No, mau dipoto dulu no, foto dulu no. Salim dong, salim. Masya Allah. Dah, salimnya ikhlas banget pak, habis dapat duit dia. Dah, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ceramah ini sedikit manfaat ya. Yang doa nanti ada lagi kan orang lain ya. Dah, cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Apa? Nih, baca no, penceramah.
bukan pendoa. Mana tadi ngomong kalian, mana orangnya? Oh ya berarti tambahin. Enggak, bercanda. Udah kita baca doa ya. Ini udah jam 11 lewat 1 menit Pak di jam saya. Ini tandanya insya Allah 59 menit ganti hari Pak. Kalau sekarang hari hari Sabtu, besok hari Minggu, besok Pak. Besok dikit lagi, besok nih Pak. Udah 59 menit lagi, udah hari Minggu Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak besok kerja libur besok Pak ya. Besok kerja baktinya insya Allah pada bangun semuanya. Kita dengan alasan kan ngantuk Pak, semalam kan acara Isra dan Mi'raj, kerja bakti sepi cuma RT ada dong. Kata RT ya udah kalau gitu Pak gue juga tidur lagi dah. Samanya warga sama RT ya. Insya Allah kita baca doa Bu. Kita doain pertama warga ini, warga kita semuanya nih, biar pada jauh daripada mara bahaya, biar jauh daripada musibah. Saya kemarin ngelihat berita di Turki, masya Allah, naudzubillah, thumma naudzubillah, luar biasa, gempa buminya sangat besar. Nah di Indonesia mah, alhamdulillah kecil-kecilan itu juga lama banget pemulihannya. Itu daerah Cianjur masih banyak orang yang ngungsi di tenda-tenda Pak. Nauzubillah, mudah-mudahan kita daerah kita aman. Amin. Makanya ibu bapak kalau ada maksiat usir dari tempat kita, jangan kita biarin. Kalau kita biar itu sama halnya kita mengundang musibah di tempat kita. Kalau ada yang pacaran usir, kalau ada yang berbuat deket-deketin zina usir Pak, jangan ada di dekat kita. Kalau yang jauh silahkan saja, yang dekat jangan sampai terjadi. Apalagi di lingkungan warga masyarakat kita, jauhkan itu semuanya. Betul, siap apa enggak? Siap apa enggak? Siap. Mudah-mudahan kita doakan juga ini para panitia yang capek, yang ngumpulin dana, kita doain biar pada sehat. Amin. Kayak anggota KPU yang selesai pemilu pada tiada, jangan sampai panitia ya. Panitia pada sehat terus ya. Mudah-mudahan tahun depan ketemu lagi panjang umur ya. Amin. Jangan lupa Pak, besok kalau misalkan ada pemilihan, jangan Bapak terpengaruh dengan duit 100.000, jangan ya Pak ya. Jangan terpengaruh dengan duit 200.000 ya Pak ya. Kalau dikasih duit 1 juta diambil apa jangan? Diambil, mata duitan. Tawan ambil kenceng terus ngambil duit ya no. Nah pokoknya kita minta sama Allah semoga bangsa ini jadi lebih baik lagi. Kali kalau bangsanya lebih baik lagi Pak, insya Allah bensin harganya turun, minyak tanah harganya turun, gas harganya turun, ibu-ibu senang Pak kalau harganya serba turun, tapi uang belanja kagak turun. Ya Bu ya, makanya naik terus uang belanjanya. Mudah-mudahan bapaknya, suaminya juga cari rezekinya gampang, cari rezekinya mudah, sehingga bapak insya Allah menambahkan daripada uang belanja buat ibu-ibu semuanya. Kita doakan juga Pak buat para dai, para ustadz. Alhamdulillah kalau bulan-bulan sekarang ini banyak jadwal ceramahnya. Saya aja sekarang di sini, besok sudah ada di Tambun pagi, kemudian siang-siang sudah ada berangkat ke Jakarta Utara, malam-malam sudah ada berangkat lagi ke Jawa Barat, daerah Bandung Barat Pak. Kita doain semoga saya ada jadwalnya ke sana. Puas lu puas, nawain gua puas. Tapi benar nanti saya tanggal 25 itu ada jadwal agenda di Cianjur, doain saya ya, karena dari pagi sampai malam saya insya Allah berangkat. Dari pagi saya ngisi daerah sini, langsung siang saya udah berangkat Cianjur, langsung sampai nyampe malam langsung pulang kayak nggak bisa nginap dulu karena kecapean kan. Doain biar sehat, biar barokah panjang umur ya. Karena Ustadz tuh biasanya kalau Ustadz yang baik umurnya begitu Pak adanya. Ustadz Jeffrey segitu umurnya, Ustadz Arifin Ilham segitu umurnya. Banyak Ustadz-Ustadz yang baik pada MATI alias. Jadi Ustadz Samit mudah-mudahan panjang umur Pak, doain saya biar panjang umur. Saya pengen pesantren saya insya Allah menjadi syiar Islam, pesantren saya menjadi Islamic Centernya daripada Bekasi, sehingga bukan hanya kemudian orientednya kepada keuangan, keuntungan, tapi saya orientasinya adalah akhirat. Kita semuanya tujuannya akhirat. Di dunia ini kita cuma sebentar, dan kampung sebenarnya adalah akhirat.
kebaikan kita minta dari Allah semuanya untuk kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu alazim dahiyal kalimatul karim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di farqan ma'zuma. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحقنا بالصالحين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والآل وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terakhir sebelum saya tutup salat, baca doa bareng-bareng, doa bulan Rajab sebagaimana hadis Rasulullah, idza jaa Rajaba, ketika masuk bulan Rajab maka Rasulullah mendoakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Satu kali, dua kali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Satu kali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Maafin apa kagak kalau saya punya salah. Maafin apa kagak kalau ucapan saya kasar. Maafin ya, karena saya makhluk kasar, bukan makhluk. Saya mau pantun, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Upin ipin makan terasi. La 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 la. Jangan cakap, ini menyanyi coy sambil pantun. Upin ipin makan terasi. Buah pare dimakan sama po ije. Saya ucapin terima kasih. Kalau salah bicara, maafin aja. Ande ci bora beri ande ca. Ya
Ya udah, terima kasih itu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.